Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Selamat Ya, malam. alhamdulillah ya Bu, hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting kita dalam rangka pelatihan simulasi dari lingkungan. Nah, sebelum saya mulai membawakan materi, alangkah baiknya marilah kita buka sesi ini Bu dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Sunaria. Kepada Pak Sunaria, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fauzia untuk mengambil ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada baiknya kita melakukan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Sunaria yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Ya, Sama-sama Ibu. sebelumnya saya mau tepuk semangat dulu lah Bu, biar semangat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ayo Bu, semuanya ngikutin gerakan saya dan hidupkan speakernya ya Bu. Tepuk semangat. 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 Oke Bu, saya share ini ya Bu. Materi saya pada hari ini yaitu tentang, nah udah kelihatan Bu? Belum, Bu. Tentang masih proses, Bu. Oh, masih proses ya Pak. Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya, saya membawakan materi hari ini tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa. Ya, ini sedikit profil saya. Ini ya Pak. Nah, adapun materi kita hari ini tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, pernahkah Bapak Ibu mengalami gini ya Bu? Kan kita semuanya di sini punya peserta didik ya kan Bu? Nah, jelas karena kita seorang guru. Nah, peserta didik Bapak Ibu pernah nggak mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah mereka kuasai gitu Bu? Kira-kira pernah nggak Bu? Pernah Bu. Pernah Bu. Ya. Sama Bu. Berarti memang jawabannya itu semua pernah gitu ya kan Bu? Kenapa kayak gitu kan? Karena memiliki banyak faktor masalah. Nah, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tadi yaitu level atau tingkat capaian maupun kemampuan peserta didik tersebut. Maka dari itu Bu, karena adanya masalah-masalah yang tadi kayak gitu ya kan, makanya perlulah rancangan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan capaian maupun kemampuan siswa. Nah, itu pentingnya gitu ya Bu dari materi ini. Nah, jadi pembelajaran yang sesuai itu yang bagaimana gitu ya kan Bu, atau pembelajaran yang tepat itu yang bagaimana. Nah, itulah yang akan kita bahas selanjutnya Bu. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengertian atau definisi terkait pengajaran yang tepat itu tadi. Nah, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan siswa itu adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian kemampuan peserta didik atau yang sering disebut dengan teaching at the right level, Bu. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya kan, Bu. Nah, bahwa pembelajaran itu harus benar gitu ya kan. Pengajaran itu harus benar sesuai dengan level siswa masing-masing. Nah, jadi pembelajaran ini itu tidak mengacu pada tingkatan kelas. Kemudian pembelajarannya itu dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik, dan juga karakteristik peserta didik tersebut. Untuk apa gitu ya Bu? Untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini juga salah satu bentuk gitu ya Bu, implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Artinya, belajar di sini adalah membebaskan kepada anak-anak atau merdeka belajar itu gitu ya Bu. Karena kan kita menyesuaikan tadi ya kan dengan capaian ataupun kemampuan siswa. Nah, disinilah merdeka belajar itu diterapkan. Nah, kemudian dengan memperhatikan kayak gitu kan Bu, kebutuhan peserta didik itulah acuannya
untuk kita merancang pembelajaran tersebut. Nah, tetapi tidak lupa kita harus memfokuskan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, jadi sekilas ya Bu mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan siswa. Nah, jadi mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan siswa ini, yaitu pengajaran tadi itu haruslah kita rancang sebaik mungkin gitu ya Bu, agar siswa yang kita ajarkan itu dapat memperoleh tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Nah, tujuan pengajaran ini apa gitu ya Bu? Tujuan pengajaran yang sesuai dengan capaian maupun tingkat kemampuan siswa itu adalah untuk penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Nah, jadi memang rancangan pengajaran yang kita buat itu bisa kita gonta-ganti Bu atau berbeda-beda pada setiap mata pelajarannya. Nah, dan di sini peserta didik itu tidak terikat pada tingkatan kelasnya. Walaupun misalnya peserta didik itu udah kelas tinggi gitu ya Bu, nggak apa-apa kita membuat pembelajaran seperti kelas rendah gitu dengan cara yang menyenangkan. Dan kemudian setiap fase ataupun tingkatan yang mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai itu haruslah disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam perancangan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, diantaranya Bu, yang pertama asesmen. Nah, jadi sebelum kita merancang pembelajaran yang tepat untuk siswa tadi, nah ada tahapannya Bu. Tahapan yang pertama kita lakukan adalah membuat asesmen, yaitu asesmen yang berpusat pada peserta didik. Kenapa itu tahap pertama yang harus kita lakukan? Nah, karena di asesmen itu kan Bu ada yang terdapat asesmen diagnostik dan asesmen diagnostik deh Bu. Asesmen diagnostik itu kan asesmen yang mendiagnosa peserta didik. Nah, jadi sebelum kita membuat pembelajarannya, kita harus kenali dulu peserta didik itu. Seperti potensinya, karakteristiknya, kebutuhannya, dan tahap perkembangannya. Nah, setelah kita asesmen gitu ya Bu, masuklah ke tahap yang kedua yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini termasuklah pengelompokan peserta didik gitu ya Bu. Atau pelaksanaannya lah kita buatlah anak-anak dalam bentuk kelompok-kelompok gitu. Nah, sebagai apa? Sebagai penyemangat anak-anak supaya anak-anak tidak bosan belajarnya Bu. Kalau belajar mandiri kan atau sendiri kan biasanya bosan gitu ya kan Bu. Nah, bisa kita buat dengan kelompok. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau juga disebut dengan asesmen formatif sesuai dengan materi yang Pak Sunaria sampaikan tadi. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apalah hal yang pertama yang harus kita lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu apa Bu? Tadi sudah kita jelaskan sedikit ya Bu sebelumnya. Apa Bu kira-kira hal yang pertama kali kita lakukan? Ya, sepertinya Bapak Ibu lagi Mendiagnosa ya Bu ya. ya, mendiagnosa ya kan Pak, atau mengenali peserta didik. Nah, jadi memang selain mendiagnosa itu di dalamnya adalah mengenali peserta didik itu sendiri gitu ya kan Pak. Nah, jadi sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita haruslah mengenali peserta didik itu terlebih dahulu. Nah, mungkin peserta didik yang kelas tinggi dengan kelas rendah berbeda gitu ya kan Pak. Maka kita harus mengenali potensi anak didik itu, karakteristiknya, kebutuhannya, dan keunikannya. Nah, jadi itulah hal yang pertama kali harus kita lakukan dalam menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan siswa. Nah, jadi catatannya di sini atau kesimpulan dari materi ini adalah kita seorang pendidik gitu ya Bu, haruslah ingat kayak gitu bahwa semua anak itu memiliki keunikan masing-masing gitu Bu. Semua anak itu unik gitu. Tidak ada satupun anak yang sama.
anak kembar sekalipun itu mempunyai DNA yang berbeda. Ya kan, Bu? Nah, tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Nah, kemudian kesimpulannya yang kedua itu yang harus kita ingat, Bu, apa yang dikenali terkait peserta didik itu jugalah beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, namun juga bisa berupa sifatnya. Nah, yang bersifat non kognitif, misalkan psikologisnya gitu, ataupun minat belajarnya. Nah, oke Bapak Ibu, sekianlah materi saya pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kuis kepada Bapak Ibu semua untuk menguji pemahaman ibu-ibu terhadap materi yang saya sampaikan tadi. Nah, kuisnya yaitu benar atau salah. Bapak Ibu semuanya dapat melihatnya, Bu? Bisa Bu, bisa Bu. Nah, langsung dijawab lisan aja ya, Bu. Semua hidupkan speakernya, Bu. Nah, jadi ada 5 kuis di sini. Nah, kuis yang pertama saya bacakan ya, Bu. Nah, tolong Bapak Ibu jawab ya. 1. Pendekatan pembelajaran teaching at the right level itu mengacu pada tingkatan kelas. Benar atau salah? Benar. Yang lain? Ayo Pak, Bu Selvi. Iya Bu, gimana Bu? Ini jawabannya apa Pak? Benar atau salah? Soal yang nomor 1, pendekatan pembelajaran. Benar, Bu. Benar, semua sepakat benar? Iya Bu. Jawabannya adalah salah. Nah, jadi Bu, pendekatan pembelajaran teaching at the right level ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Nah, nanti saya Iya, tampilkan Bu. lagi slide-nya, Bu. Ya, Dia nanti mengacu dihitung kepada skornya masing-masing ya, Bu. pemahaman ya Bu. Lanjut ya, Pak, Bu. Yang kedua, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik, dan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Benar atau salah, Bu? Ayo, Bapak. Benar. Yang lain, benar? Benar. Ya, Benar. jawabannya benar, Bu. Lanjut ya, Bu. Yang ketiga, peserta didik itu dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Benar atau salah, Bu? Benar ya. Benar. Ya, benar. Lanjut ya, Bu. Tahapan pembelajaran dengan pendekatan ini yaitu asesmen, persiapan, dan pelaksanaan. Benar atau salah, Bu? Benar. Salah. Persiapan tadi salah. Berarti Salah, udah Bu. lupa ya. Benar. Yang lain? Perencanaan, asesmen, perencanaan, pelaksanaan. Benar, Bu. Benar. Jawabannya adalah salah. Tahapannya tadi Oh, salah. asesmen, perencanaan, baru Oh pembelajaran. iya. Kita lanjut ya, Bu. Ini soal yang terakhir. Fokus Salah Ibu-ibu dua dan saya. Bapak-bapak. Nah, yang kelima, hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Benar atau Nah, ini yakin saya ini benar ini Bu. Benar. yang lain? Iya, Ini yakin jawabannya saya. adalah benar. Tepuk tangan Bu untuk kita semua, Bu. Iya, jadi cuma satu tadi yang salahnya ya, Bu. Berarti alhamdulillah 90% Bapak dan Ibu sudah memahami materi saya. Nah, Alhamdulillah. kira masih ada nggak Bu waktu saya ini? Kalau ada saya silakan untuk para Bapak dan Ibu untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya ingin memastikan saja ya Bu, sesuai dengan pemahaman saya, berarti dari hasil pemaparan Ibu Fauziah ya, pada materi kali ini untuk melakukan pengajaran kepada siswa itu kita harus terlebih dahulu memahami peserta didiknya ya Bu ya. Iya Pak. Iya, kemudian melakukan pembelajaran teaching at the right level. Itu berarti maksudnya kita melakukan